yang mendarkannya di atas laut dan menegangkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan dia keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menyatakan, Dia yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Selah angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu serba dan angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu yang gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam perang. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah dia itu raja kemuliaan? Tuhan semesta Allah. Dialah raja kemuliaan Selah. Selah itu maksudnya diam sejenak. Ini kan kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu kitab nyanyian, pujian. Jadi sebenarnya itu dinyanyikan itu. Jadi selah itu artinya kita diam dulu. Kalau dalam bernyanyi itu apa istilahnya, Nadine? Tarik nafas. Ya, tarik nafas ya. Oke, Pak papinya yang jelasin. Artinya apa? Artinya datanglah yang mulia dalam bait Allah. Artinya apa ya, kedatangan Tuhan. Siapa yang pantas? Dengan siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu. Artinya adalah orang yang bersih hatinya, yang layak masuk ke dalam hadirat Tuhan. Iya, bait Allah. Terus yang tidak ada penipuan di mulutnya, tidak bersumpah palsu, dan yang bersih tangannya. Jadi tangan Nadine harus bersih, hatinya harus murni, dan mulutnya juga nggak boleh ngomong yang cakap kotor kotor dan
kasar. Sumpah palsu juga nggak boleh. Sumpah palsu itu apa? Nggak boleh juga ada penipuan ya, supaya Tuhan hadir terus dalam hidup Nadine, sehingga Nadine menjadi anak yang hebat, sukses. Amin. Dah, simpulkan. Jadi maksudnya itu Nadine, kalau kita masuk ke rumah Tuhan tuh, segala sesuatu yang najis tuh jangan dibawa, selesaikan dulu. Misalnya tadi kita tuh lagi ada kesel sama siapa, sama mama, sama bapak, selesaikan dulu. Nggak boleh kita datang dengan membawa hati yang tidak damai, ya kan? Kesel. Sekiranya kalau Nadine ada dosa sebelumnya, minta ampun dulu sama Tuhan, supaya ibadahnya Nadine tuh berkenan, diterima oleh Tuhan. Iya, ya kan? Buka hati, jangan tutup hati. Itu tadi bilang, terangkatlah hai kamu pintu-pintu gerbang yang berabad-abad. Itu kan kata tadi itu, artinya hatinya membeku selama ini, ndak ada pengampunan. Padahal Tuhan Yesus sudah ampuni dia, udah ampuni Nadine, tapi ada kawannya minta maaf, Nadine ndak mau. Aku nggak sudi maafkan kamu ya, tiada maaf bagimu. Hatinya tertutup. Firman Tuhan bilang, hari ini kamu harus buka hatimu. Kalau kamu mau beribadah sama Tuhan, kamu jangan keraskan hati. Biar masuk Raja Kemuliaan itu. Siapa dia Raja Kemuliaan itu? Tuhan perkasa. Artinya adalah kita kok mau masuk ke bait Allah, kita harus bersih tangannya dan hatinya. Dan kalau kita ada masalah, kita selesaikan dulu. Jangan bawa ke dalam rumah Tuhan seperti itu. Tidak diam gelisah gitu. Karena ada masalah yang belum selesai, kita harus selesaikan dulu baru datang ke Tuhan beribadah. Buka hati ya. Buka hati buka hati katanya, kalau kita bukalah hatimu, jangan ditutup lagi, buka hatimu supaya apa? Supaya masuk ke dalam Raja Kemuliaan kita. Siapa itu Raja Kemuliaan? Tuhan Yesus. Oke. Let's pray. Nadine berdoa. Apa doanya hari ini? Doanya biar Nadine bisa tidak Nadine tutup hati Nadine untuk memaafkan orang lain. Dan doakan untuk Bapak Presiden, untuk orang-orang yang lagi bantu-bantu buat virus corona ini. Semoga virus corona ini bisa pergi dari dunia kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Nadine mau berdoa. Nadine hari ini udah baca firman Tuhan. Nadine hari ini berdoa untuk Pak Jokowi, untuk menteri-menteri yang lainnya yang sedang bekerja banting tulang dari pagi sampai malam. Mereka buat rencana-rencana meeting untuk menyembuhkan orang-orang yang kena virus corona. Tuhan berkatilah orang dokter-dokter yang kerja meninggalkan anak dan istrinya demi menyelamatkan orang-orang lain yang lebih penting. Tuhan Yesus, hari ini juga sudah baca firman-Mu. Tuhan, ajarkanlah Nadine supaya Nadine tidak seperti Nadine untuk memaafkan orang lain. Tuhan Nadine memaafkan orang yang sudah berbuat jahat sama Nadine, Tuhan. Dan hari ini juga Nadine mau berdoa supaya mama bapak panjang umur dan anak opung sehat-sehat, tidak sakit, Tuhan. Walaupun ada virus corona ini, semoga mereka dilindungi dan kami juga dilindungi, Tuhan. Dan kami hari ini sudah malam, kami sudah lelah, mau tidur. Tuhan berkatilah supaya kami nyenyak tidurnya. Haleluya, amin. Amin.